Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Didik Suhari Jadi, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam acara diskusi online hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahelia Wulandari, selaku host dalam acara kali ini yang mengangkat tema betapa pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Dalam acara kali ini ada beberapa peraturan dan juga sesi yang akan disampaikan oleh moderator. Kepada moderator, saya persilakan untuk melanjutkan jalannya acara presentasi hari ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Vera Oktaviani Udayanti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan akhir running 043. Di sini saya selaku moderator pada diskusi pagi hari ini ingin membacakan peraturan dan sesi acara yang akan kita lakukan di beberapa menit ke depan. Yang pertama peraturannya yaitu peserta hadir 5 menit sebelum diskusi dimulai. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera. Dan ketiga, melakukan diskusi dengan sopan dan santun. Dan keempat, maksimal ada 2 pertanyaan dari perespon. Lalu sesi acara yang akan kita lakukan yaitu satu, pembukaan oleh host yang sudah dibuka barusan. Yang kedua, menyampaikan aturan dan susunan oleh moderator, oleh saya sendiri. Dan ketiga, pemaparan materi oleh anggota kelompok, serta tanya jawab. Yang kelima, yang kelima penutup dari host. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Jadi, terima kasih dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan salam kebajikan. Di hari yang dalam keadaan sehat walafiat ini, izinkan saya untuk mengangkat materi pembahasan kita yang bertema kesehatan mental bagi mahasiswa. Cukup berat gitu ya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, jadi mari berkenalan agar saling sayang. Perkenalkan, nama saya Galus Karlangit Kirana Ningratri dengan akhiran NIM 046 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kesehatan mental. Sebelumnya, moderator dapat membagikan layar dulu. Oke, langsung di next slide berikutnya. Oke, sejatinya banyak sekali masyarakat menanya akan pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental seakan-akan jadi rumor yang hanya angin lewat dan banyak ditahukan oleh masyarakat awam. Di Indonesia sendiri, kesehatan mental terkadang menjadi candaan atau gurauannya disepelekan, khususnya pada kalangan mahasiswa. Kesehatan mental akan menentukan keberlanjutan hidup. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi dan mengupas lebih jauh, kita harus paham mengenai definisi kesehatan mental. Kesehatan sendiri memiliki pengertian sebagai suatu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Sehingga seseorang yang dikatakan sehat adalah seseorang yang sehat secara batin dan juga fisiknya. Sedangkan mental memiliki pengertian sebagai hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak seseorang. Sehingga jika kita gabungkan definisi dari kesehatan mental, yaitu memiliki pengertian sebagai suatu kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal,
tentram dan tenang yang dapat menjalankan kegiatan aktivitasnya dan menikmati kehidupannya. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin ada teman-teman yang kurang dapat menikmati kehidupan teman-teman begitu ya, atau tidak merasa tenang, atau mungkin itu menjadi sebuah tanda-tanda gitu ya. Mungkin teman-teman di sini mengalami kesehatan mental yang sedang tidak baik-baik saja begitu. Nah, salah satu jenis dan cirinya seorang mahasiswa yang mengalami kesehatan mental yang terganggu biasanya dikenal dengan istilah homesick ataupun baterai sosial gitu. Nah, homesick di sini bukan berarti rumah sakit gitu ya, bukan berarti sebuah rumah yang sakit, tetapi kondisi di mana kita tidak nyaman dengan lingkungan baru yang di sekitar kita dan rasanya itu hanya ingin pulang ke rumah karena rumah dianggap sebagai tempat yang memberi perlindungan terbaik. Dan juga ada istilah baterai sosial, di mana istilah tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang yang baru dikenalnya. Nah, istilah-istilah tersebut tadi seringkali digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa rantau, yaitu mahasiswa yang tidak tinggal bersama dengan orang tua mereka. Banyak sekali mahasiswa yang memilih untuk melakukan tindak bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya. Boleh di next ke slide berikutnya. Ini mungkin saya agak cepat gitu ya untuk mengefektifkan waktu. Apakah sudah next ke slide berikutnya ini? Nah, agak nge-lag gitu. Apa sudah kelihatan untuk Mbak Langit? Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu duka pada dunia pendidikan, fakta duka pendidikan. Ada 3 fakta ya yang diangkat pada slide ini. Yang pertama, yaitu berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2019, Indonesia memiliki rasio bunuh diri sebesar 2,4 per 100.000 penduduk, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-9 atau terendah kedua setelah Filipina di Asia Tenggara. Sedangkan di tingkat global, Indonesia menempati peringkat 171 dari 183 negara. Walaupun tingkat bunuh diri di Indonesia cukup rendah, namun hal tersebut tidak selayaknya kita sepelekan ya teman-teman, karena sesuatu yang besar itu berasal dari hal kecil yang diabaikan, terutama pada kalangan terpelajar seperti mahasiswa. Hal ini perlu adanya perhatian dan juga tindakan serius dari pihak-pihak sekitar. Dan pada fakta yang kedua yaitu diketahui bahwasanya sebanyak 20% mahasiswa di Indonesia ternyata memiliki niat untuk melakukan tindak bunuh diri. Nah, angka 20% ini bukanlah angka kecil. Walaupun itu hanya sebuah niat, namun dari niat tersebutlah segala hal tak terduga dapat terjadi. Dan pada poin ketiga, menurut survei yang dilakukan oleh mahasiswa Bandung semester 1, ditemukan 30,5% mahasiswa mengalami depresi, 20% berpikir serius untuk bunuh diri, dan 6% telah mencoba bunuh diri, seperti melakukan dari fakta-fakta tersebut sangat wow begitu ya teman-teman, di mana fakta-fakta dilakukan pada mahasiswa semester awal, yang sangat banyak sekali mahasiswa yang mengalami depresi, bahkan sudah 6%. Nah, dari hal-hal tersebut, semoga di antara kita tidak ada yang sampai melakukan tindakan seperti mengalami fase-fase depresi, tetapi semoga itu tidak terjadi dalam diri kita. Nah, selanjutnya adalah perkuliahan tempat yang menakutkan. Mungkin bisa di next, di slide berikutnya. Apakah sudah di next, Kak Rahel? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya adalah perkuliahan tempat yang menakutkan. Apa ya sih perkuliahan itu tempat yang menakutkan? Nah, sebelum memasuki dalam dunia perkuliahan, alangkah baiknya kita
memperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah setting atau tempat. Memangnya Universitas Jember ini tempat yang menakutkan kah, teman-teman? Atau menjadi suasana yang horor untuk teman-teman? Nah, jadi yang dimaksud tempat di sini adalah tempat adaptasi kita yang baru, di mana tentu saja dunia perkuliahan memiliki tempat yang jauh lebih luas, tempat yang jauh lebih asing bagi mahasiswa baru khususnya, dan juga sebagai tempat kita untuk melakukan penyesuaian diri. Entah itu dari tempat makanan yang dijual, sekarang menjadi lebih jauh dan tidak asik dan sebagainya begitu ya. Misalnya kalau dulu kita ke kafe, healing-healing, happy-happy, tapi sekarang kita ke kafe justru atau lingkungan pertemanan. Di dunia perkuliahan, tidak semua berasal dari Jember atau Banyuwangi saja, tetapi ada yang berasal dari Batak, Bali, Jogja, Malang, dan sebagainya. Nah, lingkungan pertemanan yang baru dan lebih luas juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu menyesuaikan dirinya. Seperti di saat orang Jogja yang terkesan halus dan lemah lembut, bertemu dengan orang Batak yang terkesan kasar dan bernada tinggi dipertemukan, maka si orang Jogja ini akan merasa tidak nyaman dan itu semua tentu butuh yang namanya adaptasi dan penyesuaian. Responsibility atau tanggung jawab. Di dunia perkuliahan, tanggung jawab yang diemban tidak lagi sama dengan di bangku SMA. Di dunia perkuliahan, tanggung jawab yang diemban jauh lebih kompleks dan menyeluruh. Banyak sekali tuntutan dan tanggung jawab yang harus mampu diselesaikan oleh mahasiswanya. Contohnya adalah di saat kita memiliki kumpulkan di jamnya 10 menit saja, sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab, tentu saja mau tidak mau harus dapat dan mampu menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Nah, itu menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sebagai mahasiswa yang baik. Dan poin yang keempat yaitu independen atau mandiri. Dalam dunia perkuliahan, tentu saja banyak sekali mahasiswa yang individualis, karena kita sebagai mahasiswa tidak dapat menggantungkan diri kita kepada pertemanan kita. Nah, itu menjadi salah satu bentuk kemandirian di mana segala sesuatu yang dikerjakan harus secara mandiri dan tidak dapat menggantungkan atau memberikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Jika dulu saat kita di SMA oleh guru saja kita dibimbing secara satu persatu. Nah, namun dalam dunia perkuliahan ini kita dibimbing secara menyeluruh. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah association atau pergaulan. Pergaulan adalah hal yang paling menentukan di mana kita akan melanjutkan dunia perkuliahan kita. Karena circle pertemanan kita itu sangat menentukan, di mana bila mana circle pertemanan kita negatif, maka kita akan terbawa oleh pergaulan yang negatif juga. Nah, bila mana circle pertemanan kita positif, maka kita akan mengikuti circle pertemanan yang positif dan membawa dampak yang positif juga untuk kita ke depannya. Nah, 5 hal tadi mungkin menjadi hal yang harus dipikirkan baik-baik sebelum kita berkuliah, agar masa kuliah kita dapat terorganisir dengan baik dan terhindar dari yang namanya ketakutan atau tindakan bunuh diri. Nah, boleh di next, Kak. Nah, ini ada contoh-contoh kasus bunuh diri yang terjadi baru-baru ini yang saya searching di Google mengenai kasus bunuh diri mahasiswa UGM dan juga mahasiswa Unhas Jember gitu ya. Sangat miris jika kita searching di Google tentang kasus mahasiswa yang melakukan tindak bunuh diri. Boleh langsung di next ke slide berikutnya. Apa sudah di next, Kak Rahel? Sudah, apakah belum kelihatan? Oke, sudah. Oke, yang selanjutnya yaitu studi kasus yang pertama yang kita ambil yaitu dari UGM. Saat itu sangat viral ya teman-teman atas kasus kematian mahasiswa UGM yang lompat dari lantai 11 sebuah hotel. Nah, korban ini diduga tewas bunuh diri akibat depresi setelah ditemukannya surat keterangan psikolog dari rumah sakit mengenai kondisi korban. Nah, kasus bunuh diri yang dilakukan korban tersebut
diduga dari gejala depresi yang dialaminya. Entah itu depresi dari tugas, pertemanan, atau sebagainya, itu masih belum diketahui. Namun yang pasti namanya depresi itu bisa dari hal-hal yang mungkin berasal dari tugas ataupun dari lingkungan pertemanan jika mana dalam dunia perkuliahan. Nah, pada fase depresi dapat dengan cepat berpindah kepada fase niat untuk melakukan tindak bunuh diri hingga berada pada fase bunuh diri itu sendiri. Nah, sangat disayangkan ya teman-teman, kasus bunuh diri tersebut menimpa salah satu mahasiswa UGM dari kita. Nah, satu kasus ini sudah menjadikan kita contoh dan bukti tentang kesehatan mental itu sangat penting dan menentukan keberlanjutan hidup seseorang seperti yang saya katakan tadi. Nah, pesan saya kepada teman-teman semua, teman-teman harus healing ya. Karena healing itu perlu loh teman-teman. Beri waktu batin dan fisik kita untuk merelaksasikan pikiran dan otot yang telah bekerja terus-menerus. Dengan memberikan kesempatan setidaknya 30 menit saja untuk kita healing dan meredakan emosi-emosi kita yang terpendam. Nah, healing ini tuh tidak harus rekreasi atau jalan-jalan ke tempat yang jauh, teman-teman. Tapi healing bisa dilakukan dengan cara tidur, atau bermain sosial media yang menyenangkan, ataupun kumpul bersama teman dan keluarga, tidur, makan. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu bentuk healing yang dapat dilakukan oleh teman-teman. Nah, pesan saya kepada teman-teman yang terakhir ini, saya yakin teman-teman dulu saat bangku SMA pasti pernah yang merasakan yang namanya depresi. Nah, tapi lihatlah teman-teman sekarang, teman-teman sudah bisa berada pada hal sembilan. Jadi teruslah memotivasi diri teman-teman dengan mengatakan all is well. Semua akan baik-baik saja. Nah, saya sudah pemaparan materi oleh saya. Mungkin saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya sinyal saya mungkin agak terganggu gitu ya. Nah, mungkin nanti jika ada respon atau tanggapan bisa langsung di akhir dari pemaparan materi atau saat ini juga tidak apa-apa. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Galuh Sekar Langit dengan pemaparan materi pertama yang sangat luar biasa dan dilanjutkan untuk materi kedua dengan Mbak Nafwa Grania. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nah, saya Nafwa Sabamelia Grania dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan akhiran NIM 126. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua yang diangkat dari UINHAS Jember. Baru-baru ini terdapat sebuah berita yang cukup menggemparkan dan datangnya dari salah satu kampus di kota Jember, yakni UINHAS Jember, di mana terdapat seorang mahasiswa yang nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat lehernya. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kapolsek setempat, diduga penyebab mahasiswa tersebut melakukan percobaan bunuh diri karena tidak mampu dan merasa tertekan oleh tugas-tugas yang diberikan. Menurut kronologi yang beredar, sebelum mahasiswa tersebut melakukan percobaan bunuh diri, korban mengeluh kepada teman sekamarnya bahwa ia tidak mampu menyelesaikan tugas secara maksimal. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa jangan sampai memaksakan diri, dan jika kita sudah merasa capek dan tertekan, sebaiknya kita istirahat sebentar untuk merefreshing otak dan pikiran kita, supaya kita tidak depresi. Dan peran kita sebagai teman harusnya juga harusnya meluangkan waktu sebentar untuk mendengarkan cerita dari teman kita yang sedang merasa tertekan, agar kita dapat meringankan beban mereka walaupun sedikit. Next, slide berikutnya. Baik. Peran pendidik dan mahasiswa. Yang pertama ialah peran pendidik. Dikutip dari kompas.com, tadi mengatakan sekaligus menjadi bukti kegagalan sebuah perguruan tinggi dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi mahasiswanya.
Dilihat dari kutipan tersebut, dapat dikatakan bahwasanya kasus bunuh diri yang terjadi pada mahasiswa akibat depresi dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk kegagalan universitas dan memberikan rasa yang aman dan nyaman serta perlindungan bagi mahasiswanya. Pendidikan seharusnya bukanlah penjara, melainkan tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik dan mahasiswa, yakni sebagai berikut. Next. Baik. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik dalam menjaga kesehatan mental bagi mahasiswanya. Yang pertama, menyediakan layanan konseling bagi mahasiswanya. Di sini, dosen atau pendidik berguna untuk membantu peserta didik, baik individu maupun kelompok, mengenai permasalahan yang dihadapi. Contohnya, adanya dosen DPA atau dosen pembimbing akademik. Dosen DPA berguna untuk dosen DPA memiliki manfaat untuk sebagai teman curhat bagi mahasiswanya dikala mahasiswanya merasa kesulitan dalam menyelesaikan beberapa tugas kuliah atau sedang bingung dengan nilai-nilainya. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa curhat ke dosen DPA. Lalu selanjutnya memperlakukan mahasiswa dengan tindakan sewajarnya. Jadi dosen sebaiknya tidak membebani mahasiswa dengan tugas atau tenggat waktu pengumpulan tugas yang sangat mepet dari waktu yang diberikan. Kemudian yang ketiga, memantau perilaku mahasiswa. Memantau perilaku mahasiswa, kita sebagai pendidik atau dosen sebaiknya selalu memperhatikan gerak-gerik dari para mahasiswa. Jika pendidik menemukan siswa yang cenderung memiliki gerak-gerik yang aneh, atau contohnya tidak mau bergaul, pendiam, atau juga ada yang kadang-kadang marah, tiba-tiba gembira, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, itu kita sebaiknya jadi dari tenaga pendidik perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, menyediakan suasana yang aman dan nyaman. Suasana yang aman dan nyaman sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Karena di mana pembelajaran tersebut akan lebih efektif dan lebih enjoy ketika kelas tersebut merasa nyaman. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan bagi mahasiswa dalam upaya menjaga kesehatan mentalnya. Yaitu yang pertama, menyadari tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan. Jadi, sebagai mahasiswa, tentunya kita mempunyai kesadaran akan tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan. Contohnya seperti menyelesaikan tugas dan mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu, sehingga tidak menjadi beban agar kedepannya lancar mengerjakan tugas yang lain. Kemudian contoh yang kedua, yakni memikirkan segala resiko tindakan keputusan yang dipilih. Kita sebagai mahasiswa seharusnya sudah mampu untuk memikirkan akibat-akibat yang kita tanggung dari apa yang kita pilih. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membagi waktu dan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai mahasiswa tentunya harus bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas dan waktu untuk beristirahat dan bermain, agar kesehatan mental kita tetap terjaga dan menghindarkan kita dari depresi. Kemudian yang keempat, memilah dan memilih kelompok pertemanan. Sebagai mahasiswa, tentunya kita sudah bisa memilih mana teman yang dapat membuat kita maju dan mana yang toksik atau tidak
mampu membuat kita maju ke depannya. Maka kita harus sebagai mahasiswa harus dengan baik dan cermat memilih teman dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita tidak merasa terbebani dan dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah optimis dan percaya diri. Pada poin terakhir ini, kita sebagai mahasiswa harus optimis dalam mencapai suatu target dan percaya diri bahwa kita mampu untuk melakukan hal tersebut dengan baik, supaya hal tersebut tidak menjadi beban atau tekanan bagi kita sebagai mahasiswa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparan materi yang kedua. Kita berada pada penghujung acara, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk merespon, saya persilahkan untuk bertanya kepada kelompok 2. Izin berbagi pengalaman terlebih dahulu ya, moderator. Saya juga merasa salah satu penyebab bunuh diri adalah sikap dosen yang terlalu mengintimidasi kepada mahasiswa setiap mata kuliah. Selain itu juga lingkungan pertemanan yang toksik juga menjadi pemicu salah satu seseorang untuk bunuh diri. Seperti pengalaman dari teman kakak saya, dia saat waktu kesulitan mengerjakan skripsinya selalu mendapatkan perlakuan tidak enak dari dosen pembimbingnya, entah mendapat amarah ketika konsultasi atau susah untuk diajak bertemu. Nah, ketika itu juga teman kakak saya ini tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya, bahkan teman-temannya sendiri pun tidak mendukungnya. Bahkan temannya menuntut untuk segera menyelesaikan tugas skripsinya ini karena kebanyakan dari teman sesirkelnya sudah menyelesaikan tugas yang di ini. Ya. Akhirnya dirinya menjadi stres dan iri kepada teman-temannya yang telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu, sehingga dirinya terus menyalahkan diri sendiri dan berpikir ketika sudah tidak mampu menyelesaikan tugasnya ini, dia berpikir untuk bunuh diri. Dan ya sekarang sudah meninggal ya, karena bunuh diri. Nah, mengenai kesehatan mental yang dijelaskan Mbak Langi tadi, bagaimana menurut Mbak Langi cara menjaga mental dan meminimalisir depresi di masa kuliah ini agar pengalaman seperti yang saya ceritakan barusan tidak terjadi ke depannya gitu. Dan izin bertanya ya tentang poin C tadi yang dijelaskan oleh Mbak Naflah. Memantau dengan cara seperti apa yang dimaksud? Apakah bisa universitas memantau berapa ribu mahasiswa dengan intens agar kejadian tersebut tidak akan terjadi? Dan apakah itu merupakan bagian tugas dari universitas untuk memantau gerak-gerik para mahasiswanya? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih untuk merespon. Saya izinkan untuk berdiskusi dahulu untuk materi pertama dan kedua. Saya persilahkan. Oke, di sini saya izin langsung menjawab saja gitu ya, moderator. Oke, jadi pertanyaan yang pertama tadi mengenai bagaimana cara minimalisir agar kejadian seperti yang diceritakan oleh Mbak Anggre itu tidak terjadi pada kita gitu ya khususnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pemikiran bagaimana sebelum kita memasuki dunia perkuliahan. Ada bagaimana kita mempertimbangkan tempat, lalu circle pertemanan, dan juga
ada pergaulan dan kemandirian serta tanggung jawab. Nah, sebelum kita masuk pada dunia perkuliahan, ada baiknya kita memikirkan 5 hal tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, namun jika kita sudah terlanjur untuk masuk ke dalam dunia perkuliahan tanpa memikirkan 5 hal tadi, ada baiknya di saat kita sudah masuk ke dalam circle pertemanan yang kita anggap itu toksik, kita bisa langsung segera untuk keluar dari circle pertemanan tersebut. Karena sejatinya sebuah kesuksesan itu tidak tergantung pada circle pertemanan yang kita pilih begitu ya. Jadi walaupun teman kita itu misalnya menyuruh kita untuk sesegera mungkin untuk menyelesaikan skripsi, itu sebenarnya bagus dan sangat membantu kita untuk bisa lulus cepat. Namun juga dengan keadaan yang menekan seperti itu tidak baik. Yang kita butuhkan adalah circle pertemanan yang mendukung bagaimana kita dapat menyelesaikan skripsi dan juga dapat menjalani hidup kita dengan perasaan yang tenang, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sehingga kesehatan mental pada mahasiswa itu bisa lebih diminimalisir gitu ya terjadinya. Menurut saya dan pendapat saya begitu, Mbak Anggre. Apakah dapat diterima? Bisa, Atau terima ada... kasih Mbak Langit. Oke, sama-sama. Baik, satu pertanyaan sudah terjawab, tinggal tersisa pertanyaan kembali. Saya izinkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Anggre. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anggre terkait dari poin C. Dari poin tersebut, yang dimaksud oleh poin tersebut, adalah memantau bagaimana gerak-gerik mahasiswa yang sudah terlihat perbedaannya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sikap mahasiswa saat berada di kelas dan saat pembelajaran berlangsung. Tentu saja, mahasiswa yang memiliki gangguan kesehatan mental akan memiliki gerak-gerik yang cenderung berbeda seperti mahasiswa biasanya. Dan ya, itu merupakan salah satu tugas dari universitas, khususnya tenaga pendidik atau dosen. Karena universitas menjadi bagian yang juga bertanggung jawab atas nama mahasiswa tersebut. Baik. Cukup? Apakah cukup, Mbak Anggre? Ya, cukup. Terima kasih, Mbak Naflah. Sama-sama. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Kita berada di ujung acara pada siang hari ini, yaitu saya akan membacakan notulensi hasil diskusi. Yang dimana dari pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka kesehatan mental penting sekali untuk kita jaga. Sebagai seorang mahasiswa, sudah sepatutnya bisa memahami dirinya sendiri, mencari dan melakukan hal positif yang bisa menjaga kesehatan mentalnya. Banyak hal positif yang bisa dilakukan, seperti contohnya yaitu dimulai dari menjaga kesehatan fisik, berolahraga secara rutin dan teratur, hidup sehat, menambah pengetahuan dengan cara berdiskusi bersama teman atau keluarga, mengikuti seminar dan memberikan motivasi, selalu bercerita mengenai apa yang terjadi kepada teman yang terdekat, dan tidak lupa juga untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi, sangat penting menjaga mental, terutama untuk mahasiswa, agar terhindar dari peristiwa-peristiwa yang seperti dipaparkan oleh pemateri. Sekian dari diskusi pada